Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, judul ceramah kita kali ini adalah tentang fikih muamalat. Pertama sekali kita harus mengenal dulu fikih itu bahasa Arab berasal dari kata faqiha yafqahu fikhan, artinya pemahaman yang mendalam. Orang yang punya pemahaman mendalam disebut faqih, jamaknya fuqaha. Tapi fikih itu secara istilah dapat diterjemahkan sebagai hukum Islam. Jadi Islamic law, fikih atau hukum Islam. Jadi hukum Islam ini mencakup semua aspek kehidupan. Sebelum masuk kepada fikih muamalat, kita jelaskan dulu fikih itu ada macam-macam. Pertama, fikih ibadat namanya. Fikih ibadat itu mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, haji. Itu mengatur hubungan hamba secara vertikal dengan Allah SWT. Yang kedua namanya fikih muamalat. Fikih muamalat ini hukum Islam yang berkaitan dengan interaksi sosial antara sesama manusia, ya, hubungannya secara horizontal. Termasuk dalam fikih muamalat ini jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, dan lain sebagainya. Fikih muamalah ini sekarang bisa diterjemahkan hukum ekonomi syariah. Jadi hukum ekonomi syariah. Jadi pertama fikih ibadat, kedua fikih muamalat, ketiga fikih munakahat. Fikih munakahat ini terjemahnya hukum perkawinan Islam. Ya, membahas tentang nikah, talak, rujuk, mahar, syarat-syarat menjadi wali, bagaimana syarat-syarat memilih pasangan, ya, orang yang hamil karena pacaran, hamil karena zina, apakah boleh dinikahkan atau tidak, itu dibahas dalam fikih munakahat. Jadi ada fikih ibadat, fikih muamalat, fikih munakahat, kemudian fikih mawaris. Fikih mawaris ini namanya hukum kewarisan. Sebenarnya bagian dari hukum keluarga ini, karena kalau meninggal seseorang, meninggal suami, berapa istrinya dapat, meninggal istri, berapa suami dapat, berapa anaknya, berapa ibunya, itu dibahas dalam hukum kewarisan Islam. Kemudian fikih jinayah. Fikih jinayah ini hukum pidana Islam, ya. Kalau orang yang membunuh dibunuh lagi, ya, termasuk di sini perampok, melawan kepada pemerintah yang sah, itu pemberontakan, itu tidak boleh. Ya, itu dalam fikih jinayat, hukum pidana Islam. Menjual minuman keras, semuanya itu dibahas dalam hukum pidana Islam. Kemudian fikih siasah. Fikih siasah ini hukum Islam tentang politik, tentang kekuasaan. Misalnya syarat-syarat menjadi pemimpin, ya. Lalu bagaimana cara memilih pemimpin, apa tugas dan kewajiban pemimpin, itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir ada fikih wakaf namanya, fikih wakaf, fikih tentang wakaf. Itulah diantara 7 macam fikih: fikih ibadat, fikih muamalat, fikih munakahat, fikih mawaris, fikih jinayat, fikih siasah, dan fikih wakaf. Sekarang kita masuk sedikit tentang fikih muamalat ini. Yang paling banyak dalam bidang fikih muamalat ini adalah jual beli, ya. Jual beli, pinjam meminjam, dan semua transaksi. Mari kita lihat firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum
wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang ilegal, yang tidak dibenarkan oleh agama. Seperti apa? Mencuri, merampas, merampok. Itu namanya mengambil harta orang dengan cara yang batil. Kecuali melalui perdagangan, illa antakuna tijarah, melalui bisnis perdagangan atas dasar suka sama suka. Jadi kalau saya petani punya beras, bapak nelayan punya ikan, tidak boleh diambil ikannya begitu saja, tapi harus dilakukan jual beli. Jual beli kalau dahulu namanya barter, barang ditukar dengan barang, kemudian jual beli barang ditukar dengan uang, ya. Kemudian berkembang lagi, uang ditukar dengan uang, ya. Dolar ditukar dengan rupiah. Nah, jadi jual beli ini dibolehkan. Bahkan sebagian besar harta kekayaan tersimpan di dunia perdagangan. Jadi kalau mau kaya, berdaganglah, berbisnislah. Ya. Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang umurnya lebih panjang daripada Nabi Muhammad sebagai Rasul. Muhammad sebagai Rasul diangkat umur 40 dan meninggal dunia umur 63. Berarti Muhammad sebagai Rasul hanya 23 tahun. Tapi Muhammad sebagai pedagang sejak usia 12 tahun Nabi Muhammad sudah diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib, diajak berbisnis ke Syam, ya, ke Yaman, ke Syria dan lain sebagainya. Jadi begitu. Sekarang prinsip umum dalam berjual beli, ya. Ada beberapa prinsip umum yang harus dipatuhi. Ini berbeda dengan ibadah, ya. Kalau ibadah, al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Ibadah asalnya tidak boleh dikerjakan kalau tidak ada contohnya dari Nabi. Tapi kalau muamalat, al-aslu fil muamalah al-ibahah, ya. Hukum asal dalam muamalat boleh semua, walaupun tidak ada contohnya di zaman Nabi. Jadi perbankan, asuransi, multi level marketing, ya, e-money, jual beli melalui dropshipper, reseller dan sebagainya itu boleh, walaupun tidak ada contohnya di zaman Nabi. Boleh berkembang asal tidak melanggar prinsip umum. Apa prinsip umum? Yang pertama, akad atau transaksi itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Tadi illa antakuna tijaratan antarodim minkum, kecuali bisnis atas dasar suka sama suka. Lawan dari suka sama suka adalah dipaksa. Jadi orang tidak boleh dipaksa. Kamu harus beli ini, kalau tidak aku bunuh. Itu namanya memaksa, ya. Jadi yang pertama, transaksi itu dilakukan atas dasar suka sama suka, rela sama rela. Yang kedua, objeknya harus halal. Maka tidak boleh jual beli babi, tidak boleh jual beli minuman keras, tidak boleh jual beli ayam mati kemarin yang tidak disembelih, ya. Tidak boleh jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh jual beli narkoba, sabu-sabu, putau dan lain sebagainya. Jadi pertama dilakukan atas dasar suka sama suka. Kedua, objeknya halal, dibolehkan oleh syariat. Ketiga, tidak mengandung unsur judi, ya. Judi ini bahasa Inggrisnya gambling, bahasa Arabnya maisir. Tidak mengandung unsur maisir. Apa maisir itu? Judi. Ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Ya, ini biasanya ada dalam jual beli di pasar malam biasanya, ya. Misalnya di pasar malam ada lingkaran, dikasih nomor-nomor, diputar lingkarannya, lalu kita beli panah. Harga panah ini katakanlah 50.000. Kita beli panah, diputar lingkarannya itu, kita tembak dengan panah. Kena nomor 1. Apa itu? Dispenser. Berarti kita beli dispenser dengan harga 50.000. Kita untung, pedagang rugi. Diputar lagi, kita tembak lagi dengan panah. Kena nomor 5, sendal jepit. Berarti kita beli sendal jepit 50.000. Kita rugi, pedagang beruntung. Ini namanya untung-untungan. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Itu haram, ya, tidak boleh. Jadi harus
harganya jelas, barangnya jelas. Ya, jadi pertama dilakukan atas dasar suka sama suka, kedua objeknya halal, ketiga tidak mengandung unsur judi, gambling. Ya. Keempat tidak mengandung riba. Riba ini ada dalam pinjam meminjam. Ya. Pak Ustadz pinjam 5 juta, Ustadz bilang bayarnya 6 juta, itu riba. Supaya halal harus ada barangnya. 5 juta buat apa? 5 juta untuk beli HP. Oke, Ustadz belikan 5 juta, ini HP 5 juta, Ustadz jual 6 juta, itu boleh halal. Yang kedua, riba karena tukar menukar benda sejenis, benda ribawi. Seperti mau lebaran, tukar uang rupiah 1 juta dengan 1.100.000, itu riba. Tapi kalau dolar dengan rupiah, boleh berbeda ya. Wa idza khalaqat hadhil ajnas fabi'u kaifa syi'tum. Kalau berbeda jenisnya, dolar dengan rupiah, 1 dolar 15.000, boleh. 1 ringgit 3.500, 1 rial Saudi 4.000 rupiah, itu boleh kalau berbeda. Jadi pertama dilakukan atas dasar suka sama suka, rela. Kedua objeknya halal. Ketiga tidak mengandung unsur judi, gambling. Keempat tidak mengandung unsur riba. Kelima tidak mengandung unsur goror. Goror itu apa? Ketidakjelasan, tipuan. Ya, ada goror dalam hal kuantitas. Ya. Ini katanya lansek sekilo, tapi padahal isinya 8 on. Itu namanya tidak jelas, tipuan dalam bentuk kuantitas. Ada goror dalam bentuk kualitas. Ini bare Solo, padahal barehnya bare Dolok. Itu namanya menipu. Kemudian ada juga menipu dengan cara tanggal penyerahannya tidak jelas. Kapan jadinya Pak? Tunggulah nanti seminggu lagi. Itu juga goror. Jadi harus ada jelas penyerahannya, jelas barangnya, jelas harganya. Kemudian yang berikutnya tidak merugikan orang lain, tidak menzolimi orang lain. Misalnya kita pedagang menjual susu, padahal susu ini sudah kadaluarsa, kita jual juga. Itu namanya merugikan orang lain. Yang penting saya uang masuk, orang sakit perut, orang mencret, masa bodoh. Itu namanya merugikan orang lain. Ya, menzolimi orang. Jadi dalam ekonomi Islam, lama di awak, ketujuh di orang. Kita senang, orang senang. Baik, yang terakhir prinsip umum ini menjunjung tinggi keadilan. Siapa yang kerja keras dapat uang banyak, yang tidak kerja tidak dapat uang. Itu namanya menjunjung tinggi keadilan. Sebagai contoh, ada orang cara beli mobil. Beli mobil cukup dengan store uang 10 juta. Lalu saya store 10 juta, saya cari di bawah downline, dicari 100 orang atau 150 orang. Kalau sudah dapat, baru saya dapat mobil Avanza. Kalau dapat 200 orang di bawah, dapat Innova. Ini siapa yang lebih dahulu dapat mobil? Tentu yang di atas, upline. Ya, yang di bawah kapan dapat mobil? Kapan-kapan saja, belum tahu dapat. Kadang-kadang uang yang sudah di store tidak bisa dikembalikan. Berarti yang dapat mobil yang di atas ini upline, dia dapat mobil di atas penderitaan orang banyak. Itu namanya menzolimi orang. Jadi semua jual beli, semua transaksi boleh, walaupun tidak ada contohnya di zaman Nabi, asal dilakukan suka sama suka, objeknya halal, tidak mengandung riba, tidak mengandung tipuan, ya, tidak mengandung judi, tidak merugikan orang, dan menjunjung tinggi keadilan. Kalau ini tidak dilanggar, maka semua pun boleh. Demikian saja, mudah-mudahan kita mentaati aturan Allah, bukan hanya dalam hal ibadah, juga dalam mencari rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.